Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Yai, saya mau bertanya. Saya sebagai kaum santri bingung bagaimana cara menyikapi polemik khilafiyah khususnya Bani Ba'alawi menurut panjenengan. Waalaikumsalam. Kalau sebagai santri ya kita harus betul-betul bijak, tapi juga harus bersikap karena ini sudah realita. Bijak, profesional dan proporsional. Ini kalau saya bahasan khilafiyah, polemik, pro kontra dan seabrek istilah-istilah yang semacam itu ya gimana ya, khilaf ya wis khilaf. Semua punya argumen masing-masing, walaupun dengan kata-kata yang di framing ya wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu bangga dengan kelompoknya masing-masing, dengan komunitasnya masing-masing. Jadi namanya khilafiyah ya tidak bisa dipadukan, tidak bisa disatukan, ya khilaf saja. Karena ada dalil masing-masing, ada argumentasi masing-masing. Nah, bagaimana kita sebagai kaum santri bersikap? Nah, ini. Kalau saya ya tidak ada yang kita benci, tidak ada yang kita bully, ya biarlah berjalan. Kita lebih mengambil hikmahnya saja. Ini mudah-mudahan kita tidak condong ke kiri dan ke kanan. Bismillah nggih, ini bukan, mohon maaf bila ada yang mungkin merasa tidak dibantu, merasa tidak didukung, mohon maaf. Saya tidak dukung-mendukung, ini saya berusaha untuk bijak. Jadi kita lebih ambil hikmahnya. Apa-apa itu kalau keterlaluan pasti tidak benar. Apa-apa itu kalau kenemenan pasti tidak benar. Ini masalahnya yang terjadi sudah keterlaluan semua. Bagi yang mempermasalahkan, katanya mengkotekkan, memutuskan, keterlaluan. Bagi yang membela juga keterlaluan. Keterlaluan apa? Urusannya hanya masalah nasab. Tapi sing belo kenemenan sampai mengkafir-kafirkan. Nasab ora malati, nasab ora manfaati. Bagi yang memungkotekkan, yang musuh, keterlaluan. Yang baik-baik sampai dijelekkan semua. Baik yang baik-baik, yang soleh-soleh, wali-wali banyak sekali. Jangan terus di generalisir, jelek semua. Ini yang keterlaluan. Ya ambil hikmahnya apa? Hikmahnya begini. Kata guru saya, jangankan nasab, ilmu saja yang jelas-jelas bermanfaat. Ilmu saja yang jelas-jelas bisa didengar. Mbuh ikhlas apa tidak yang mengucap, sekali waktu kita mendengar itu kita ada pemahaman. Zaman kan tidak tahu saya ikhlas apa enggak, tapi kan dengan ini zaman ada sedikit pencerahan pemahaman. Ilmu yang Masya Allah ada dalilnya, itu saja disombong-sombongkan, dibangga-banggakan, dibuat popularitas, salah. Apalagi nasab. Dan kalau saya itu Masya Allah, saya itu mengambil hikmah di samping itu ilmu saja. Kalau dibuat sombong-sombongan, dibuat untuk materialistis, maka akan salah dan tidak, ya sebecik-becitik Allah ketoro, apalagi nasab. Kedua, ini betul-betul menunjukkan keikhlasan. Ini adalah pondasi kuat, sidak kesungguhan Wali Songo dan para masyayikh Nahdlatul Ulama ini yang menunjukkan begitu hebat. Ini kan gara-garanya apa?
bentur nabrak Wali Songo dan NU. Nah ini, apa kualat, apa ndak, ya gimana ya? Pak Alawi, Bani Alawi ini ada banyak oknum, beberapa oknum sing mulai bergeser dari NU. Mulai bergeser bully NU karena sudah punya posisi, akhirnya mulai ngejek NU. Bahkan ada yang sampai keterlaluan ngurus Wali Songo, nabrak Wali Songo. Karuan kalau Wahabi ndak ada apa istilahnya sambung dengan NU dan Wali Songo. Lah ini sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah yang notabene betul-betul punya hutang budi kepada Wali Songo dan Nahdlatul Ulama, ditolong. Ternyata menurut saya ya, karena perbedaan pandang, NU-nya dibawa-bawa kata jelek, Wali Songo dipermasalahkan, sampai duriannya dimasalahkan. Menurut penelitian saya, dari dulu yang nabrak Wali Songo pasti hancur. Apapun yang nabrak NU hancur. Ternyata ini kayaknya, ya inilah masalahnya, lali, lupa, lalai, akhirnya mulai masalah Wali Songo dan NU. Jadinya ditegur sama Allah, dekat keikhlasan, kesidekan, kesungguhan Wali Songo dan Mas NU ya. Jadinya jadi ambil hikmahnya. Akhirnya nanti semuanya menjadi transparan, semuanya berjalan melalui ilmu dan akhlakul karimah. Buat ente-ente santri ya wis enake saiki ilmu akhlak. Kita pakai falsafah laisa syaraf bin nasab innama syaraf bil ilmi wal adab. Kemuliaan itu tidak dari nasab. Kemuliaan itu dari ilmu dan akhlak. Paham ya? Mungkin ada pertanyaan lain. Ini mohon maaf semuanya para muhibbin dan yang lain, mari kita sikapi dengan profesional dan proporsional, jangan sampai ada apaan itu kenemenen, kebrutalan dan sebagainya, kepanatikan, ke dan akhirannya itu tidak baik. Ya yang baik kita posisikan baik, walaupun orang lain yang jelek jangan dihukumi baik walaupun dari kita. Kalau wali ya tetap wali, min haitsu huwa waliullah, dari ilmunya, dari dakwahnya, perjuangannya, seperti Habib Soleh Tanggul, Habib Abdullah bin Abdul Qadir Malang, kan banyak habaib wali. Walaupun dari ulama, dunia Wali Songo kalau tidak baik ya jangan dibaik-baikkan. Dari habaib kalau tidak baik ya jangan dibela-belakan. Karena Nabi itu warisannya adalah ilmu dan akhlak. Ini mungkin juga teguran Allah, Nur Muhammad dan sebagainya. Sehingga untuk menjadikan adil, keterlaluan dalam miring ke kiri dan miring ke kanan. Mudah-mudahan segera usai, mudah-mudahan segera reda. Karena nanti yang bingung itu ya kita-kita ini, orang-orang seperti kita, kaum santri. Ini kalau digoreng, ya, digoreng, yang masuk ternyata di medsos, netizennya itu bukan dari kita, tapi orang luar, non-muslim, orang-orang yang tidak tahu Islam, yang ingin mengobok-ngobok dan balas dendam. Nanti tidak baik. Jadi saya harap ini nanti semuanya menyatu dan bersatu padu dan mulai membenahi berdasarkan ilmu dan akhlak serta kajian-kajian ilmiah, tidak fanatik buta. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit ulean ini. Jadi kembali kepada pertanyaan pertama, harus diambil hikmahnya, yakni ilmu dan akhlak. Ilmu saja kalau disombong-sombongkan ya tidak baik. Kemudian ini menunjukkan pada keunikan, kekeramatan
dan keberkahan keikhlasan Wali Songo serta Muassis Nahdlatul Ulama. Siapa yang membela dengan tulus dan ikhlas masuk ke gerbong NU, walaupun berkorban, tapi dia akan besar karena di gerbong. Sama dulu Rasulullah membangun masjid namanya Masjid Kuba dengan jerih payah cacian, tapi karena dari bangunan keikhlasan. Lama masjidun usisa ala taqwa, itu besar dengan cinta dan kasih, dengan cinta dan kasih. Nah, masjid yang satunya dibangun dengan niatan nyaingi, ya, niatan nyaingi, niatan mencari besar, ya malah hancur. Sama dengan Ka'bah yang dibangun langsung dengan, yang tidak dibangun memang Baitullah. Orang-orang ikhlas, orang-orang tulus, dengan kalb, dengan nurani, itu di dalamnya ada Allah, jadi Baitullah. Iya benda. Orang-orang ikhlas, orang-orang tulus, betul-betul sitak, fokus untuk Allah, sampai rela berkorban, tidak untuk dirinya. Ini laksana Baitullah karena hatinya hanya Allah. Berarti kalau diistilahkan, dikiaskan, ini laksana Ka'bah. Ya tidak usah woro-woro, banyak yang ikut, banyak yang mendekat, banyak yang dukung, banyak yang ala berkah. Tapi konsekuensinya yang menghancurkan, yang mau bully, yang mau merendahkan dengan motif apapun, walaupun motif agama, ya seperti bagaimana Abraha, kurang besar apa Abraha? Farsala alaihim tayron ababil, Allah mengutus pada Abraha burung-burung ababil, ya tarmihim bi hijaratin min sijil. Karena dalam keikhlasan itu ada Nur Muhammad sejati. Dalam kesidqan, kesungguhan, ketulusan, ilmu, akhlak, itu ada Nur Muhammad sejati. Siapapun yang nabrak, ya berarti nabrak Nur Muhammad, ya malah masalah sendiri. Kemudian ada hikmahnya, ada manfaatnya, dan kemudian segera bisa dipertemukan dengan titik saling mencari solusi, dengan titik tidak saling menghujat dan menghakimi. Kalau khilafiyah, ya khilaf. Karena khilaf itu gimana ya, kajiannya sendiri-sendiri. Kajiannya sendiri-sendiri. Walaupun ada yang ya mesti ada pendukung dan ada yang menentang. Paham ya? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan segera redakan dengan caramu ya Allah. Walaupun dalam pikiran kami kayaknya tidak ada, tapi dengan takdirmu, dengan kun, maka akan fayakun. Pertemukan kembali para tokoh-tokoh kami, ulama-ulama kami, dan habaib-habaib kami seperti zaman dulu, dengan caramu, dan disesuaikan dengan zaman sekarang dan seterusnya, untuk ketentraman dan kedamaian Islam, ketentraman dan kedamaian Indonesia, sehingga kami generasi bisa menikmati, tidak terjebur dalam perpecahan Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.